Stan menyimpan banyak kekuatan yang mencerminkan tekad dari usernya. Tapi ada juga loh Stan yang kekuatannya itu malah membuat petaka bagi usernya. Sebenarnya Stan apakah itu? Emang ada Stan yang membuat usernya ini terlibat bencana atau musibah atau petaka? Stan yang saya maksud ini tentu saja adalah 20th Century Boy. Dia merupakan Stan yang berasal dari part 7 dengan user yang bernama Magenta Magenta. Magenta Magenta memiliki penampilan rambut yang ikal dengan pakaian yang formal. Tentunya mengikuti referensi dari cara berpakaian Mark Bolan. Beliau adalah musisi yang dikenal dengan lagu rocknya di tahun 90-an. Bajunya berwarna magenta sesuai dengan namanya sendiri, yaitu magenta. Ia tidak memiliki masa lalu yang spesifik dan tidak ada cerita mengenai dirinya sampai ia bertemu dengan Fanny Valentine. Magenta Magenta diminta untuk menjadi pembunuh bayaran yang nantinya harus mengeksekusi Johnny dan juga Jairo. Mas Bro ini gak sendirian. Dia diberi partner seorang mantan Imperial Guard yang mengenal keluarga Zeppelin. Dia adalah WK Pipo yang berguna untuk memudahkan misinya dalam membunuh Johnny dan juga Jairo. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Magenta memiliki postur yang tidak terlalu besar dan cenderung menggunakan handgun dalam membunuh seseorang. Ia tidak memiliki fisik yang kuat untuk pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, Stan-nya ini sangat cocok dengan dirinya yang tidak memiliki fisik yang kuat. Stan-nya bernama 20th Century Boy. Stan-nya ini memiliki defense yang sangat absolut, yang mengartikan bahwa semua serangan yang datang kepadanya akan dibelokkan dari usernya dan hilang dimakan oleh lingkungan sekitar. Apapun itu serangannya tidak akan bisa membuat usernya terluka selama 20th Century Boy ini aktif. Stan-nya memiliki cara kerja yang sama seperti sabuk ketika ia mulai diaktifkan. Mulai dari armor yang muncul lalu akan mengelapisi kepala dan juga bahu dari Magenta. Kemudian akan muncul sebuah armor berbentuk panah yang melapisi tangan, badan, dan juga kakinya. Disebut sebagai sabuk karena ketika Stan-nya ini aktif, fungsinya mengikat usernya sama seperti kita mengikat celana agar tidak kendor, atau sama ketika kita naik mobil memakai safety belt. Armor dari kepalanya akan membuat sebuah dua antena yang menyerupai sebagai kumbang atau beetle, ya sama aja, tapi gak bisa nyanyi. 20th Century Boy sama sekali tidak punya kemampuan untuk menyerang musuhnya. Makanya satu-satunya senjata yang dimiliki oleh Magenta hanyalah handgun yang berupa pistol dan lain-lain. Magenta memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu suka menyedot atau menjilat bekas ingusnya sendiri. Pokoknya bekas air liur yang keluar dari mulutnya dan ada di tangannya sendiri biasanya suka ia jilat sampai habis, sampai kerak-keraknya itu hilang. Dalam pertarungan juga, Magenta ini memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu suka taunting musuh dengan cara mengejek musuh tersebut. Hal itu kadang membuat rencana yang telah ia susun ini menjadi hancur seketika, dan dia juga gampang frustasi ketika hal itu terjadi. Tetapi sayangnya, Stan yang ia miliki ini memiliki sebuah kerugian yang besar, dimana ketika 20th Century Boy ini diaktifkan, usernya sendiri yaitu Magenta tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Stan-nya akan memaksa usernya ini untuk tidak bergerak selama Stan-nya aktif. Bahkan, Magenta ini menutup matanya agar bisa lebih fokus lagi dalam mengaktifkan 20th Century Boy. Walaupun kuat untuk menghadapi segala serangan dari musuh, jika tidak bisa membuat musuhnya tumbang, ya apalah gunanya. Jika melawan Dio, Magenta ini udah bisa dipastikan kalah dalam sekejap. Satu-satunya cara menghadapi 20th Century Boy adalah memaksa usernya untuk menonaktifkan stand tersebut. Sayangnya Magenta ini harus kalah dengan kekuatan stand-nya sendiri di saat melawan partnernya sendiri yaitu WK Pipo. Ia harus tertarik ke dalam air dan tenggelam di dasar laut ketika ia menggunakan 20th Century Boy, senjata makan tuan. Kalau Magenta menonaktifkan stand-nya, ia akan mati kehabisan nafas karena badannya sendiri sedang terikat dengan wrecking ball. Jadi untuk memastikan ia masih hidup, ia memilih untuk tetap menggunakan stand-nya, dan karena ia berada di dalam air, Magenta ini mulai berhenti berpikir dan tenggelam di dalam air dalam keadaan koma. Hingga sampai saat ini, tidak ada yang tahu nasibnya seperti apa. Yang pasti, ya sama seperti Cars, di mana pikirannya sudah berhenti dan dia membatu.
Kalau bedanya ya Cars itu dia melayang di luar angkasa, kalau Magenta nggak kemana-mana, ada di dasar laut. Nah, ada cerita di balik nama dari stand 20th Century Boy itu sendiri, karena Magenta ini sangat membenci era 90-an, di mana era 90-an ini banyak sekali menyebabkan masalah untuk pekerjaannya sendiri. Magenta ingin sekali hidup di era 2000-an, di mana teknologi ini sudah maju agar dia bisa dengan mudah melakukan apapun. Nama standnya itu adalah keinginan dari Magenta itu sendiri. Selain nama dari standnya itu memang referensi dari musik klasik tentunya.